Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Kali ini saya akan memberikan suatu kesaksian dengan judul Surat Cinta Seorang Ibu pada Anaknya dari Timur Indonesia. Pulanglah nak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan cerita hati seorang ibu yang merindukan anaknya. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menggerakkan hati anak tersebut untuk pulang, melihat keberadaan ibunya. Dan untuk semua ibu-ibu yang merindukan kepulangan anak-anaknya, dimanapun ibu-ibu itu berada dan yang mendengarkan doa dari Sabang sampai Merauke, dalam nama Tuhan Yesus Engkau kembalikan anak-anak mereka ke pangkuan ibu mereka masing-masing. Hamba-Mu percaya mereka akan Kau sentuh hati setiap anak-anak yang mengeraskan hati yang tidak mau pulang, supaya mereka ada di dalam dekapan dan kasih daripada ibu-ibu yang menantikan mereka. Pulangkan mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Nun jauh di sana, saya menerima telepon dari seorang ibu. Dan dengan menahan kesedihan yang sangat mendalam, menceritakan bahwa dia sangat sedih dengan pencarian seorang anaknya yang sudah hampir 2 tahun tidak ada kabar beritanya. Ibu itu menanti anak yang dikasihnya yang tidak kunjung datang, dan mengabari keberadaannya itu pun tidak ada sama sekali. Bahkan ibu itu tidak tahu di mana anak itu. Saya mendengar ibu itu menahan tangis di telepon dengan suara yang terputus-putus. Saya tahu suara seorang ibu yang menahan kesedihan begitu dalam. Dan dia mengatakan, Bu Pendeta, katanya, anak saya besarkan, anak itu saya cintai, anak itu saya kasihi, dan saya perjuangkan untuk dia berhasil. Waktu dia masih kanak-kanak, saya mengasihi dan mencintai dia. Karena saya merasakan bahwa anak itu adalah berkat bagi kami sebagai orang tuanya. Apalagi waktu itu saya berdoa untuk mendapatkan seorang anak lelaki yang selama ini kami dambakan. Bu Pendeta, dia buah hati kami. Kami jagai dia seperti halnya barang yang tidak boleh pecah. Dan harus dirawat karena itu adalah anak titipan Tuhan Yesus. Lalu saya menjawab, ya Ibu, saya mengerti keadaan Ibu. Mari Ibu, keluarkan semua apa yang menjadi unek-unek di hati Ibu, supaya Ibu merasa lega, sahut saya. Kemudian ibu itu melanjutkan, Bu Pendeta, saya sekolahkan anak saya dengan perjuangan kami sampai ke perguruan tinggi. Dan dia sudah mendapatkan gelar S1. S1 sudah diraih, Bu Pendeta. Saya sudah membekali anak saya dengan ilmu. Dan dari sekolah itu kami mengharapkan dapat membekali kehidupannya. Harapan kami sebagai orang tuanya, Bu Pendeta, anak itu dapat mencari kehidupannya sendiri. Dan saat itu kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan Yesus pada kami. Saya mendengar
Ibu itu terisak. Lanjutnya, anak itu saya bawa untuk mengenal Tuhan Yesus, Bu Pendeta. Dari kecil kami bawa ke sekolah minggu dan mencari Tuhan dengan benar. Kami merasa sebagai orang tua telah membekali ilmu dan rohani yang baik. Dan kami tahu benar akan anak kami, akan sifat kami. Dia sangat baik dan penurut pada kami sebagai orang tuanya. Sampai suatu hari, pada saat dia sudah selesai sekolah, pada saat dia sudah menjadi dewasa dan mengenal seorang wanita sebagai temannya, saya mendengarkan tarikan nafas ibu ini. Dia menahan nafas. Lanjutnya, setelah dewasa dan mengenal teman dekatnya, Bu Pendeta, perubahan sangat terlihat sekali. Saya merasakan bahwa teman dekatnya mempengaruhi perubahan tingkah laku anak kami yang begitu baik, berubah menjadi melawan kami sebagai orang tuanya, Bu Pendeta. Suatu hari, Bu Pendeta, saya merasakan dan saya menerima suatu kemarahan dari anak lelaki kami. Karena kami menegur dia. Dia tidak terima teguran itu. Saya menegur karena saya sayang sama dia, Bu Pendeta. Tapi kok dia berubah sekali. Justru memarahi kami sebagai orang tuanya. Kami rindu anak kami yang dulu baik, yang mengasihi orang tuanya, kembali kepada pangkuan kami tanpa berubah sifatnya. Mumpung kami masih hidup, Bu, kami perlu didoakan, Bu Pendeta. Kami ingin melihat anak kami sebelum kami dipanggil Tuhan Yesus. Kami sudah sakit, Bu Pendeta, menunggu kepulangan anak kami. Kasihan Bapak, Bu, sudah sakit-sakitan, sudah tidak kuat menahan kerinduannya pada anak kami yang sampai hari ini belum kembali dan tidak ada kabar. Tolong kami, doakan kami, Bu Pendeta. Lalu kami melayani ibu dan bapak ini secara online. Nun jauh di pulau yang dipisahkan oleh lautan yang luas. Namun Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Mereka menerima kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus malam itu. Suami istri yang tidak pernah saya ketahui wajahnya dan bagaimana mereka malam itu mau diperbarui hidupnya untuk menerima kembali Yesus dalam hati mereka. Karena apa? Ada suatu kerinduan bahwa kalau mereka bertobat dan kalau mereka menerima kembali kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus dan mengampuni anak lelakinya yang sampai hari ini masih belum dipertemukan, mereka percaya ada Yesus dalam kehidupan mereka yang baru. Dan kedua orang tua ini percaya Yesus akan mempertemukan mereka dengan anak yang sampai hari ini tidak ada kabarnya. Yesus ada pada hati seorang ibu yang merindukan anaknya kembali. Seorang bapak yang sudah rentan dan sakit-sakitan tubuhnya, merindukan anaknya kembali kepada mereka. Memeluk seperti saat anaknya masih kecil. Hangat dalam dekapan mereka dengan memberikan kasih, mengasihi anaknya. Apapun kelakuannya anaknya, orang tuanya bisa menerima, mereka bisa menerima. Mereka tetap akan menerima anak mereka apa adanya. Kedua orang tua ini rindu ada suara anaknya bergema kembali di rumahnya, nun jauh di sana di timur Indonesia. Hei anak-anak yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, yang diharapkan oleh seorang ibu yang menelpon pada saya pada saat itu. Dan bapak-bapak yang saya layani.
yang menopang istrinya dalam kesakitan, yang menopang istrinya dalam kerinduan untuk kedatangan anaknya. Siapapun Anda, siapapun kalian bila mendengarkan kesaksian saya ini, kalau hatimu, hai anak-anak yang sudah meninggalkan orang tuamu, yang sudah kepahitan kepada orang tuamu, yang sedang marah pada orang tuamu, yang menahan rasa egoismu dan merasa bahwa kalian benar dengan tindakan kalian, anak-anakku, sebagai hamba Tuhan, ingatlah firman Tuhan dari Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini firman Tuhan jelas. Apakah masih ada gengsi untuk menyapa orang tuamu yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan rindu, sakit jasmani, penuh penantian yang lama untuk menantikan kalian pulang kepada orang tua? Yohanes 14 ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Apakah masih kalian mencari kehormatan supaya diakui bahwa Anda benar sebagai anak? Apa kalian masih memerlukan pengakuan dari manusia bahwa tindakan kalian sebagai anak pada orang tua kalian benar? Remember, dari Amsal 3 ayat 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Bebal tidak menghasilkan sesuatu tindakan yang positif. Berapa lama lagi kah orang tua kalian hidup? Berapa lama lagi kah mereka diberi kehidupan untuk mengasihi dan menyayangimu kembali seperti waktu kalian masih kecil, ditimang dan dibuai, dan sekolah sampai sarjana, ataupun dibekali oleh kepandaian untuk mengarungi kehidupan dengan bekal dari orang tuamu? Begitu sudah dewasa kalian merasa benar, merasa egois, tidak memikirkan orang tua yang sudah melahirkan kalian. Keluar dari seorang ibu yang berjuang pada saat melahirkan kalian sebagai anak-anak, dengan mempertaruhkan jiwa ibu-ibu kalian. Ingatlah anak-anakku, bahwa berkat akan mengalir dari doa seorang ibu yang mencintaimu. Anak-anakku, usahamu akan diberkati bila kita saling mengampuni, bukan kalah dan menang dalam hal ini. Sebagai hamba Tuhan, setelah mendengarkan ibu itu bertelepon dan mencurhatkan semua isi hatinya, sebagai hamba Tuhan saya berteriak dalam doa saya. Dan setelah melayani mereka, orang tua yang rindu kepulangan anaknya yang entah di mana, saya teriak, Yesus, sentuh anak-anak ini. Sentuh mereka yang sedang kepahitan dan egois dan marah pada orang tua mereka. Ibu-ibu yang sedang menunggu dengan derayan air mata setiap mereka menaikkan doa. Doa terus mereka naikkan pada Tuhan Yesus. Bapak-bapak yang merasa tubuhnya sudah lemah, mereka sakit fisik yang menggerogoti hati mereka karena kerinduan mereka yang begitu mendalam, yang mengharapkan anaknya kembali. Mereka, anak-anak mereka masih mengeraskan hati, tidak mau sujud memeluk ibu dan bapak mereka. Mereka masih terlalu keras, terlalu sombong anak-anak itu. Saya senantiasa mendoakan, menaikkan doa untuk ibu-ibu ini yang mengalami hal yang serupa. Orang tua yang anaknya pergi entah kemana tanpa ada kabar, tanpa bicara pada orang tua yang penuh penantian. Roh Kudus dalam hati ini menangis, meratap, merasakan
penderitaan para orang tua yang rindu anak-anak mereka kembali. Ya Tuhan, patahkan kesombongan para anak-anak yang melawan orang tua. Lepaskan mereka dari sifat egois mereka dan kesombongan rohani mereka. Dan lepaskan kekerasan hati mereka dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini juga Tuhan. Jangan ada penyesalan bila orang tua atau ibu bapak kalian sudah dipanggil Bapa di surga. Kalian sebagai anak-anak menangisi tanah kuburan dan meratapi meraung-raung penuh penyesalan. Jangan sampai terlambat anak-anakku. Datanglah sekarang pada orang tua kalian. Bertobatlah dan rendahkan hati untuk mohon ampun pada orang tua kalian. Dan juga bertobat untuk mohon ampun pada Tuhan Yesus. Siapapun kalian sebagai anak-anak yang sudah lama tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya, pulanglah sebelum semua keadaan menjadi terlambat dan penyesalan di kemudian hari yang tidak pernah kalian bisa ampuni sendiri. Yesus mengasihi kalian anak-anakku. Pulanglah. Ibu, bapak sudah menunggu kalian di rumah. Rendahkan hati. Minta ampun pada mereka. Karena Yesus sangat mencintai kalian. Amin.